Sobat Mahir Akuntansi, kembali lagi di podcast Mahir Akuntansi. Tempatnya belajar akuntansi dengan cara yang seru dan mudah dimengerti. Saya Siti Nur Farida dan dua teman saya di sini bakal ngobrolin topik yang sering banget bikin pusing di dunia akuntansi, yaitu biaya produksi. Betul banget. Nur, menentukan biaya produksi itu nggak selalu mudah loh. Kadang kita bingung kok biaya yang tercatat nggak sesuai sama kenyataan di lapangan. Nah, kali ini kita bakal bahas metode yang bisa membantu kita menghitung biaya dengan lebih akurat, yaitu Activity Basic Costing atau biasa disingkat ABC. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap dengan podcast kita. Ya, Pelda. Jadi, ABC ini adalah salah satu metode yang bisa membantu kita mengalokasikan biaya produksi dengan lebih tepat. Kenapa? Karena kita cuma fokus pada biaya langsung, kayak bahan baku atau tenaga kerja, tapi juga memperhitungkan aktivitas yang ada dalam proses produksi itu sendiri, sehingga biaya yang dihasilkan jadi lebih mencerminkan apa yang terjadi di lapangan. Nah, betul banget Cindy. Jadi, kalau misalnya kita cuma pakai metode tradisional, seringkali biaya overhead itu dihitung rata-rata tanpa memperhatikan faktor-faktor yang spesifik yang mempengaruhi produksi. Akibatnya, bisa jadi harga pokok produksi yang kita dapat nggak akurat. Nah, dengan ABCD, kita bisa lebih spesifik lagi. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Jadi, activity based costing atau ABC itu adalah metode yang menghitung biaya berdasarkan aktivitas yang terjadi di dalam proses produksi. Jadi, biaya itu akan diatribusikan ke masing-masing aktivitas yang berhubungan dengan produk, bukan cuman ke bahan baku atau tenaga kerja langsung aja. Ya, contohnya gini, kalau di perusahaan manufaktur kan ada banyak kegiatan kayak pemeliharaan mesin, pengawasan kualitas, hingga pengiriman barang. Nah, setiap aktivitas ini pasti menambah biaya. Dengan ABC, kita bisa hitung biaya per aktivitas, terus alokasikan biaya itu ke produk yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Jadi lebih tepat dan adil dalam pengalokasian biaya. Nah, betul. Kalau misalnya selama produksi kita ada aktivitas seperti pengepakan, pengecekan kualitas, atau bahkan pemeliharaan mesin yang intensif, ABC ini bisa memetakan berapa biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas dan produk mana yang paling banyak terlibat. Jadi, kita gak asal bagi-bagi biaya overhead, tapi lebih ke aktivitas yang sebenarnya dilakukan. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus pakai ABC? Kan rumit, lebih mudah pakai metode tradisional. Bener sih, metode tradisional memang lebih simple, tapi kadang hasilnya kurang akurat. Salah satu keuntungan pakai ABC adalah kita bisa lebih memahami struktur biaya yang sebenarnya. Jadi bisa lebih efisiensi dalam mengelola biaya. Selain itu, ABC juga bisa membantu kita untuk menentukan harga jual yang lebih realistis. Misalnya, produk yang memerlukan lebih banyak aktivitas dan sumber daya pasti memerlukan harga jual yang lebih tinggi. Dengan ABC, kita bisa menentukan harga jual dengan lebih tepat. Nah, dan satu lagi, ABC juga bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya, saat ada produk yang tidak menguntungkan, kita bisa melihat aktivitas mana yang memakan biaya besar. Dari situ,
kita bisa mencari solusi, entah itu mengurangi aktivitas tertentu atau memperbaiki efisiensi proses. Tapi gak semua perusahaan bisa langsung menerapkan ABC loh. Salah satu tantangan adalah biaya implementasi. Implementasi yang bisa cukup besar karena kita harus menganalisis berbagai aktivitas secara mendalam dan seringkali memerlukan sistem informasi yang canggih untuk melakukannya. Iya, Filda, selain itu, jika perusahaan belum terbiasa, mereka juga bisa kesulitan dalam mengidentifikasi aktivitas yang relevan dan bagaimana cara mengalokasikan biaya ke masing-masing aktivitas itu agar pengalokasiannya tepat sasaran. Nah, dan kadang gak semua perusahaan memerlukan ABC. Kalau volume produksinya kecil atau aktivitasnya terbatas, metode tradisional masih bisa efektif. Jadi, ABC ini lebih cocok untuk perusahaan besar atau yang punya banyak proses produksi kompleks. Jadi buat sobat mahir akuntansi yang tertarik mengimplementasikan ABC, ada beberapa langkah yang bisa diikuti. Pertama, kita harus mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam proses produksi. Ini termasuk segala hal, mulai dari pemeliharaan mesin, pengujian kualitas, hingga distribusi produk. Lalu tentukan cost driver untuk setiap aktivitas tersebut. Cost driver adalah faktor jumlah jam mesin yang digunakan bisa jadi cost driver untuk pemeliharaan mesin. Setelah itu baru kita hitung biaya untuk masing-masing aktivitas. Nah, setelah biaya per aktivitas diketahui, kita bisa alokasikan biaya tersebut ke produk berdasarkan seberapa besar produk tersebut terlibat dalam aktivitas yang ada. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan biaya produksi yang lebih akurat. Jadi, meskipun aktivitas basic costing ABC bisa jadi lebih rumit dan memerlukan investasi awal, manfaatnya dalam hal ketepatan alokasi biaya dan pengembalian ke posisi sangat besar, terutama untuk perusahaan yang memiliki proses produksi yang kompleks. Betul banget, Tilda, jangan takut untuk mencoba metode ini. Sobat Mahir Akuntansi, dengan ABC, biaya produksi yang kita hitung bisa jadi lebih transparan dan akurat. Oke, baik. Sekian dulu ya obrolan kita kali ini. Semoga informasi yang kita bahas bisa membantu kalian dalam memahami dan mengimplementasikan activity based costing atau ABC. Jangan lupa terus dengerin podcast Mahir Akuntansi karena kita bakal bahas banyak hal seru dan berguna untuk perjalanan karir akuntansi kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Filda dan Mbak Cindy. Sampai jumpa di episode berikutnya.